Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, all of my friends and all of my students? Baik, untuk channel kali ini kita akan membahas tentang poin 3 pada simple, poin ketiga pada tenses maksud saya, yaitu present perfect tense. Mari kita lihat, present perfect tense juga mempunyai dua bentuk kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Baik, mari kita masuk ke pattern atau pola pada verbal. Yaitu pola pertama terkait persoalan rumusnya, yaitu ada subjek have atau has plus verb 3 plus object. Bentuk negatif subjek plus have atau has plus not plus verb 3 plus object. Bentuk interrogatif atau bentuk kalimat tanya yaitu ada have plus atau have has plus s plus verb 3 plus object. Catatan bahwa I, we, they itu menggunakan have, ya, menggunakan have pada di situ. Terus penggunaan she, he, dan it, ani atau orang ketiga tunggal itu pasti menggunakan has. Ini dalam penggunaan kata bantu dalam auxiliary verb. Ya, ini sudah ada ketentuannya. Mari kita lihat contohnya. Kita lihat contoh. He has eaten rice. He itu adalah subjek. Kenapa pakai has? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau he. Ya, makanya dia gunakan he has eaten rice. Eaten adalah bentuk ketiga dari eat, at, eaten plus object rice. Bentuk negatifnya adalah he hasn't eaten rice. Ya, bentuk interrogatifnya, ingat, kalau interrogatif atau kalimat tanya, primary auxiliary atau kata kerja bantunya berada di depan, ya. Has he eaten rice? Ya. Has he eaten rice? Nah, itulah pola bentuk kalimat pada bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Nah, perhatikan di sini ada kalimat you have studied English. She has studied English. Ya, penggunaan pada you itu adalah have dan she itu penggunaannya adalah has. Jadi sesuaikan dengan rumus dalam pembentukan kalimat present perfect. Jadi harus mengikuti rumus. Jangan tidak mengikuti rumus. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat pada bagian kolom ke bawah atau kolom kedua. Di situ used. Used ini adalah penggunaan dan time signal. Ya, used and time signal. Kita lihat simple atau present perfect. Present perfect itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang pokoknya sudah terjadi tanpa diketahui waktu dan biasanya berakibat sekarang. Ya, berakibat sekarang. Lihat. Jadi di sini dia nyatakan aktivitas yang pokoknya sudah terjadi tanpa diketahui waktunya dan biasanya berakibat sekarang, ya. Berarti menyatakan aktivitas sudah terjadi, ya, tapi bukan simple past. Hati-hati, ini jangan sampai menganggap bahwa simple present perfect itu adalah simple past. No. Ya, bedakan simple present perfect dan simple past. Present perfect itu sudah terjadi masih dalam keadaan sekarang. Kalau simple past, dia itu sudah diketahui waktunya. Nah, kalau ini waktu belum diketahui. I have taken a bath, so I feel fresh now. Saya sudah mandi, jadi saya merasa segar sekarang. Nah, ini menyatakan
contoh dari pernyataan atau penggunaan pada perfect. I have taken a bath, so I feel fresh now. Bisa juga I have eaten rice. Ya, saya telah makan. Mungkin tadi jam 2 dia makan dan sekarang udah jam 5 atau jam 4 atau jam 3 ya. Atau dia makan jam 2, jam 3 itu masih berasa kenyang. Jadi dia punya akibat atau dia punya dampak dari melakukan sesuatu. Kayak contoh tadi ini, I have taken a bath so I feel fresh now. Saya sudah mandi jadi saya merasa segar sekarang. Nah, time signalnya bisa dilihat ada already, sudah, just, baru saja, yet, belum, for, selama, for 2 hours, ya, selama 2 jam, since, sejak, since 2 o'clock, ya, sejak 2 jam yang lalu. Nah, itulah penggunaan dalam time signal. Nah, sekarang coba kita lihat di kolom ketiga, ya, di bagian ketiga maksud saya atau kolom ketiga. Di situ ada question word, ya, question word dengan example-nya. Jadi penggunaan dalam pembentukan pembuatan kalimat tanya, ya, dengan menggunakan WX question, ya. Nah, coba lihat di situ. Sudah saya berikan contoh di sini di channelnya Simple Present Continuous. Mudah-mudahan masih ingat dan supaya bisa di-upload kembali. Nah, di sini cara bagaimana membuat sebuah pertanyaan dalam bentuk present perfect. Ya, yang pertama kita lihat rumusnya. Ada question word subject, ya. Subject ini maksudnya S ini adalah subject. Yang ditanya adalah subjeknya. Ya, yang ditanya adalah subjek, maka question word plus has plus verb 3 plus object. Yang dia tanya adalah verb, kata kerja. Questioner plus subject. Questioner maksud saya questioner plus have has plus subject plus done. Yang dia tanya adalah objek, ya. Yang dia tanya adalah objek. Tergantung objek mana, apakah objeknya adalah orang ataupun benda, ya. Maka itu akan berbeda pada questionernya. Begitupun juga tadi subjek, ya. Berbeda apakah yang dia tanya adalah subjek orang ataupun subjek benda, maka dia akan berbeda. Nah, selanjutnya ada contoh, coba kita lihat. Ya, contoh. Sebelum contoh kita masuk, coba lihat di sini adalah yang dia tanya adalah tempat atau adverb of place, ya, keterangan tempat, ya. Nah, coba kita lihat contoh. Contoh, ada contoh di sini bisa kita lihat. They have bought a car in Pare. They have bought a car in Pare. Dia telah membeli sebuah mobil di Pare. Nah, coba kita lihat. Yang dia tanya adalah they. My question by the answer they. And my question by the answer book. The question by the answer car. And the question by the answer in Pare. Nah, mari kita bahas. Dia tanya gini. They. The question is they. Nah, they ini adalah subjek. They merupakan subjek orang. Orang ketiga jamak. Orang ketiga jamak. Jadi ini adalah orang ketiga jamak. Udah pasti pakai have. Nah, karena yang dia tanya ini adalah orang. Maka question word-nya itu berupa who. Who, kenapa pakai has tidak pakai have? Catatan bahwa who itu selalu diikuti oleh orang ketiga tunggal. Ya, orang ketiga tunggal. Makanya di sini menggunakan has. Nah, has itu dikhususkan untuk orang ketiga tunggal ini loh. Ini she, he, it, ani, has. Nah, makanya pas ditanyakan who ini selalu mengikuti orang ketiga tunggal. Makanya pas dibuat dalam bentuk question, maka who itu dimasukkan has. Karena who selalu mengikuti orang ketiga tunggal. Nah, who has
Jangan ditulis yang ditanya. Nah, sekarang yang ditanya adalah subjek orang, maka di sini adalah menggunakan who. Who has bought a car in Pare? Pak, pertanyaannya, Pak, di sini kalau dia pertanyaannya yang dia tanya di sini adalah bukan subjek orang atau subjek benda, kira-kira question word-nya itu apa? Question word-nya itu adalah what, ya, bukan who, ya, bukan who, berarti what, ya. Nah, selanjutnya yang kedua yang dia tanya adalah kata kerja. Nah, karena yang dia tanya adalah kata kerja, maka yang dia gunakan adalah done. Rumusnya adalah done. Terus mengikuti mengikuti subjek itu. Jadi selain dari who itu kan selalu mengikuti orang ketiga tunggal. Makanya dia menggunakan has. Pak, pas di bawah ini kenapa dia menggunakan have? Iya, dia akan kembali kepada subjek. Dia kembali kepada subjek. Selain dari who ini selalu mengikuti orang ketiga tunggal, dia harus mengikuti sesuai dengan subjek. Subjek ini kan primary auxiliary-nya kan have. Ini have. Makanya di sini menggunakan have. Jadi what have they done in Pare? Nah, Pak, kenapa pakai done di sini, Pak? Kenapa enggak pakai do atau did atau doing? Iya, karena bentuk ketiga dari do itu adalah done. Dia menggantikan bought. Ya, bought. Apa yang telah mereka lakukan di Pare? Yang mereka lakukan adalah membeli. Ya, membeli. Nah, jadi penggunanya begitu. Jadi do, did, done. Jadi bentuk ketiganya, kalau dia ada bentuk dia minta adalah simple present dalam bentuk satu, berarti do di sini. Do di sini jelas. Kalau dia minta dalam simple past berarti did di sini. Nah, karena di sini adalah bentuk ketiga bought, itu pasti menggunakan done in Pare. Selanjutnya kita lihat dia meminta question word-nya itu adalah object. Objek. Nah, sekarang pertanyaan saya, objek yang ada di sini kan mana ini objeknya? A car. Ini objek. Ini objek, ini adverb. Adverb of place. Ya, adverb of place. Nah, di sini objek. Berarti kalau dia lihat objek, car itu kan noun. Noun atau kata benda. Car, a car, ya, noun. Nah, karena dia di situ noun, maka yang dia tanya adalah objek, maka objek dari noun itu question word-nya adalah what. What. Kecuali yang di sini bukan noun tetapi pronoun atau pronoun atau kata ganti ataupun objek dari objek dari subjek, maka di sini bukan lagi menggunakan what tetapi menggunakan whom. Ya, berarti dia menggunakan whom. Nah, yang di sini adalah dia tanya adalah noun. Yang dia tanya adalah objek noun, makanya di sini menggunakan what. Ya, jadi kalau dia subjek orang, ya subjek orang maka menggunakan who. Kalau subjeknya bukan orang atau benda menggunakan what. Kalau objeknya orang maka menggunakan whom. Kalau objeknya benda berarti menggunakan what. Jadi what itu paling banyak ya. Nah, what have they bought in Pare? Ya, sesuai dengan rumus have has. Karena kenapa di sini pakai what? Kenapa pakai have? Karena mengikuti subjeknya. Ini subjeknya they. Ya, makanya dia gunakan have. Nah, what have they bought in Pare? Apa yang telah mereka beli di Pare? Yang mereka beli adalah car, mobil. Ya kan? Nah, selanjutnya ada adverb. Yang dia tanya adalah adverb, kata keterangan. Berarti question word dari adverb itu adalah where. Where ini loh, where. Jadi where. Ya. Jadi question wordnya adalah where. Makanya di situ dia pakai lagi where have they bought a car? Makanya yang ditanya itu tidak boleh dijawab. Yang ditanya itu tidak boleh dijawab. Nah, yang ditanyakan in Pare berarti dibahas adalah where have they bought a car? Dan tidak perlu dimasukkan lagi
yang ditanya ya, apa yang di mana mereka membeli sebuah mobil atau di mana mereka telah membeli mobil di Pare. Nah, jangan lupa menggunakan question word atau tanda tanya. Nah, selanjutnya ada kalimat nominal. Ya. Kolom terakhir, kolom keempat ada kalimat nominal. Nah, ini kalimat nominal tinggal menambahkan been. Ya, tinggal menambahkan been di kalimat tersebut. Contoh, ada subjek untuk menanyakan subjek kalimat positif maksudnya. Subjek plus have atau has plus been ya, plus c atau complement ya, complement. Negatifnya adalah subject plus have atau has plus not plus been plus complement ya, complement. Interrogatifnya adalah have, has plus subject plus been plus complement. Bisa kita lihat contohnya, he has been hungry. He hasn't been hungry. Has he been hungry? Nah, Pak, kenapa harus pakai hungry? Iya, karena hungry itu adalah adjektif. Jadi untuk nominal itu menggunakan ana. Apa itu ana? Adjective, noun, adverb. Berarti di situ setelah namanya komplement itu biasa disebut dengan ana. Adjective, noun, adverb. Oke? Baik rekan-rekanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau ada pertanyaan silakan di chat di kolom komentar saya. I think that's all for today. Telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.